Pantai Lontar merupakan salah satu destinasi objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Tempat wisata yang dapat dikunjungi pada area ini adalah wisata pesisir dan wisata mangrove-nya yang menarik. Selain itu, wilayah ini juga memiliki karakteristik yang cocok untuk dijadikan wilayah budidaya rumput laut. Sehingga, para warga telah memanfaatkan sektor budidaya rumput laut sebagai salah satu sumber penghasilan utamanya. Selain rumput laut, Pantai Lontar juga memiliki sumber daya lainnya yang dimanfaatkan, antara lain pada sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, serta industri. Pada tahun 2019, Pantai Lontar mendapatkan kiriman pencemaran limbah tumpahan minyak yang menyebabkan gangguan pada budidaya rumput lautnya, seperti munculnya penyakit hingga gagal panen. Sehingga, pada tahun 2022, budidaya rumput laut baru dapat dinilai produktif kembali setelah dilakukan beberapa upaya rehabilitasi perairan. Dari Karawang itu sampai sekarang pun masih ada kena dampak. Ya barusan sekarang ini ada perubahan. Sekarang ini barusan ada perubahan tahun-tahun ini. Dan semenjak adanya limbah dari Karawang itu total nggak ada aktivitas budidaya rumput laut karena ada dampak limbah itu. Ditanam pun itu kena dampak. Tumbuh mah tumbuh tapi enggak menghasilkan. Nah, kalau jelek sekali nggak keambil. Habis kalau kena limbah, malam ini kena limbah, besok juga udah nggak ada. Tadinya itu bagus tuh. Setelah adanya limbah Pertamina, sampai sekarang nanamnya sulit, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Maka dari itu, kami tim riset Kampus Merdeka Unpad tahun 2022 Program Studi Ilmu Kelautan menyelenggarakan riset ilmiah dengan tujuan utama untuk mengetahui resiliensi budidaya rumput laut Pantai Lontar pasca tumpahan minyak yang telah terjadi. Riset ini dilakukan dengan menggunakan analisis multiparameter, sehingga dapat diketahui hubungan serta dampak antara parameter satu dan yang lainnya. Beberapa parameter yang akan kami analisis diantaranya yaitu seperti dinamika perairan, profil, dan aktivitas mikroorganisme. Dan juga kualitas air yang meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, kecerahan, dan nutrien yang terkandung pada lingkungannya. Metode pengambilan data primer dan sampel sudah diambil secara in situ dan telah dilakukan di beberapa stasiun wilayah Pantai Lontar selama 2 minggu. Data yang diambil itu diantaranya data spasial dan temporal kualitas perairan, data dinamika perairan yang meliputi pola arus, pasang surut, dan kondisi angin. Untuk kualitas air, kita telah mengambil data secara spasial dan temporal. Untuk data spasialnya diambil dari 6 stasiun pada waktu pagi dan sore hari selama 3 hari, dan data temporal telah diambil dalam waktu 5 kali selang waktu 2 jam di stasiun keempat. Dan seluruh data juga dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Dan untuk data dinamika perairan, kita telah mengambil beberapa data secara in situ, diantaranya pola arus, pasang surut, dan kondisi angin yang bisa mendukung data dinamika perairan itu nanti. Untuk pengukuran arus, kami menggunakan pengukuran 2 sudut dari waterpass. 2 waterpass yang dipakai untuk menemukan titik perpotongan antara 2 sudut tersebut. Sedangkan untuk pengukuran pasang surut itu sendiri, kami menggunakan metode leveling,
dengan pemasangan rambu ukur yang kemudian kami pantau selama 1 jam sekali dalam kurun waktu 10 hari. Kemudian, selanjutnya, dari data yang telah kami dapatkan akan dianalisis dan di-cross-check dengan data ex situ serta data sekunder yang didapatkan. Seluruh parameter akan menjadi data penunjang pada setiap subtopik riset yang akan dilakukan nantinya. Selain analisis kondisi ekologi, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pun turut dipertimbangkan untuk melihat seberapa besar masyarakat terlibat pada kasus pencemaran hingga resiliensi yang terjadi pada budidaya rumput laut di Pantai Lontar. Data ini selanjutnya akan menjadi subtopik riset mengenai resiko kegiatan manusia pada lingkungan di pesisir Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.